pengetahuan kita tentang pemahaman surat At-Taubah ayat 34. Berikut ini kita ikuti tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Sa'ad Murdi. Pada Pak Sa'ad Murdi, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Yuk, sama-sama Pak Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ucapkan nah kita dapat nikmat yang tak terhingga banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang kita peroleh. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, bagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Sani. Sebagaimana biasa, kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 34. Didampingi di bawah bimbingan Buya Rizal, itu didampingi oleh Pak Oyong. Alhamdulillah kita sudah melakukan penjelasan dan uraian dan diskusi dengan Pak Hadril. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhban minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaqnizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabassirhum bi'azabin alim. Sadaqallahu azim. Wahai orang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang benar-benar memakan harta orang lain dengan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. At-Taubah 34. Kemudian kita kembali kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Allah memanggil dengan identitas yang iman. Ini merupakan isyarat bahwa pesan ini untuk kita, bukan hanya kisah umat terdahulu. Kalau masih merasa aman dari ayat ini, justrulah situlah bahayanya. Maka kita sangat berhati-hati dan kita perlu memahami ayat ini. Kemudian inna katsiran minal ahbari wal ruhbana. Sesungguhnya sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, itu yang maksudkan ayat ini, menunjukkan tidak semua, sebagian besar tidak semua, tapi cukup banyak sampai Allah memberikan peringatan. Penyimpangan yang orang berilmu itu lebih bahaya daripada orang awam. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka agar mereka memakan harta dengan jalan yang batil. Itu mereka ini benar-benar memakan harta manusia dengan cara batil, yaitu agama dijadikan alat mencari uang, jabatan, fatwa, dan simbol agama dijadikan komoditas. Hal ini bukan sekedar dosa finansial, tapi pengkhianatan amanat agama. Ayat yang terkait dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah. Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan cara jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu. An-Nisa ayat 29. Kemudian penggalan yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan lebih parah lagi, bukan cuma salah sendiri, tapi mereka membuat orang lain jauh dari hidayah. Ketika figur agama rusak, maka umat menjadi benci terhadap agama. Kemudian wallazina yang kizuna zahaba wal fiddata. Wal fiddah itu orang yang menyimpan emas dan perak. Ini merupakan penyakit harta, penyakit cita harta. Harta disimpan, dipukar untuk diri sendiri, tidak ada aliran yang keluar untuk umat. Dalam surah At-Taubah ayat 35 Allah berfirman, Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum wa hadza ma kama kanastum li anfusakum fazuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, dengan bakaran emas dan perak itu dahi mereka, lambung mereka maupun punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan dulu untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. At-Taubah 35. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Mereka tidak menyadari bahwa dalam harta benda ada terkandung amanah Allah berupa zakat, infak, sedekah yang mereka tunda untuk menyampaikannya. Dalam surah Al-Hadid ayat 7 Allah berfirman, Amanu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum muhtalafina fih fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang yang beriman di antara kamu dan menafkah sebagian hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Al-Hadid ayat 7. Dalam surah Al-Fajr ayat 20 Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubbam jamma. Kamu mencintai harta benda dengan cintaan yang berlebihan. Itulah orang-orang yang tidak mau menginfakkan harta bendanya. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 103 kita diperintahkan untuk mengambil harta benda mereka untuk sebagai zakat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Fabassirhum bi'azabin alim. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kata basir itu dikatakan biasanya itu untuk kabar gembira. Di sini dipakai untuk azab sebagai sindiran yang keras. Seakan-akan Allah berkata, kalau harta yang mereka cintai itu kabarkanlah hadiah yang pantas bagi mereka. Wallahu a'lam. Demikian tadabbur dari ayat 34 surah At-Taubah. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita dan kita termasuk orang yang diringankan tangan untuk bersedekah dan berinfak, maka kita akan termasuk orang yang beruntung dan terhindar dari siksaan neraka dengan emas dan perak yang bahan setrikanya. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Namun demikian apa yang saya sampaikan terjadi kekeliruan mohon dimaafkan. Terima kasih.
Dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.